I was first interested in ballet when I was 3 years old, because when I went to the library there was a really pretty book and there was a ballerina and I wanted to start doing ballet. For me, the hardest thing for me is like doing any turns to the left, because I always lose my balance and then I fall. Dia waktu itu kalah di kompetisi dia yang pertama di Bandung International Dance Competition. Jadi pas pulang ke hotel tuh dia nangis gitu kan. Terus aku nggak mau lagi, I don't wanna go for the next one karena besoknya dia masih ada solo. Nah akhirnya sesudah dibujuk-bujuk dia mau tuh. Dia latihan lagi malam itu dan alhamdulillah dapat gold untuk besoknya itu untuk yang solo. Jadi dia jadi belajar, oh kalau kalah tuh it's not the end of the world. Kita masih bisa bangun lagi, usaha lagi gitu. Hi Bunda, my name is Darlene. I am 11 years old and I am a year 6 student at Cikal Serpong. I have competed in ATOD in Bangkok and I've earned 1 gold medal and 2 honorable mentions. I was first interested in ballet when I was 3 years old, because when I went to the library there was a really pretty book and there was a ballerina and I wanted to start doing ballet. I think ballet is interesting because it's fun and I get to dance and I get to go to competitions. The competitions I've joined are BIDC, Jaktutu, and ATOD. And I started doing ballet competitions when I was either 6 or 7. The competition that makes me the proudest is the ATOD competition because compared to the others, I got the most prizes there. Dalam kesehariannya, Darlene itu anak yang strong-willed banget sebenarnya. Kemauannya keras. Kalau dia sudah mau sesuatu, harus dapet gitu. Jadi, dan ini kadang-kadang juga pisau bermata dua ya, karena suka jadi dalam kita parenting capek juga karena banyak perdebatan karena kita harus jelasin ke dia untuk semua hal sampai dia bisa terima alasan kita say no for something. Tapi dia memang anak yang benar-benar berkemauan keras gitu. Kalau dia udah mau, dia nggak takut berusaha, dia nggak takut mencoba, dia nggak takut gagal dan coba lagi. Itu menurut saya yang saya paling respect dari dia sih gitu. Bahkan dalam keadaan yang dibilang nggak menguntungkan tuh dia nggak menyerah, nggak gampang menyerah. Kayak kemarin pas dia di ATOD 2023 terakhir ini, kita kan dari luar negeri ya, kita ambil kategori novelty. Nah kalau novelty itu lebih bebas baletnya untuk berkreasi. Kita boleh bawa properti, kita boleh ada gabung gerakan-gerakan akrobatik. Nah tim yang dari peserta-peserta yang dari Bangkok, mereka tuh propertinya keren-keren banget. Ada yang bawa gua, ada yang bawa roket yang bisa naik ke atas, ada yang bawa tangannya si siapa Wednesday itu yang bisa jalan-jalan gitu. Jadi kita tuh pas lihat, aduh, kayaknya udah underdog banget nih kita cuman Darlene cuman pakai baju Tinkerbell pakai sayap di belakang gitu, itu doang properti kita. Nah, cuman dia melihat itu dia bisa menilai, oh nih lawannya berat nih gitu. Nah, instead of menyerah, dia tuh malah berpikir, oh aku harus score an additional point in this dance. Jadi dalam tariannya dia itu ada gerakan yang namanya double piquet turn. Nah selama 6 bulan latihan, Darlene tuh selalu jatuh kalau pas gerakan itu. Jadi akhirnya gurunya bilang, jangan double deh, single aja turnnya, cari aman. Nah tapi dia karena dia lihat ini aku harus score something, dia berusaha di situ dan dia berhasil loh itu, nggak jatuh. Dan akhirnya dia dapat honorable mention di situ. Kita proud banget sih gitu bahwa dia meskipun kayaknya udah keadaan sulit, dia nggak menyerah tapi dia mencoba sesuatu gitu. Saya pertama kali tahu Darlene menyukai balet itu waktu dia umur 3 tahun ya. Mulainya sih dari acara-acara di sekolah yang ada pentas-pentas tari, kemudian juga dari guru seninya waktu itu mengajak Darlene untuk ikut les balet. Kita coba trial dan ternyata dia suka. Kemudian dilanjutkan dari situ. Dukungan saya terhadap Darlene selama dia mengikuti balet, yang pasti kita bagian nganter-nganter, bagian antar-antar, memastikan dia istirahatnya cukup, makannya cukup, ya. Kemudian juga menyemangati dia setiap kali ada kompetisi, dalam latihan-latihan. Kita juga
membantu menyiapkan untuk kostumnya, terutama kalau pas kompetisi itu karena peraturannya cukup rigid ya, kostumnya harus begini, hiasan kepalanya harus begini, jadi kita membantu juga dari hal-hal itu gitu. Waktu pertama kali Darlin menang kompetisi tentunya kita bangga banget ya gitu, karena waktu itu dia masih kecil kan, masih kelas 2 SD, dia berani tampil di panggung di depan orang segitu banyak. Buat saya itu udah prestasi tersendiri, dia berani gitu. Nah, bahwa dia menang ya tentu itu bonus yang kita syukuri banget gitu. Well, the preparations are usually just doing practice, and when it's nearing the competition, I usually take more practices to, prepare. And when I'm there, I'm like happy, but I'm also very nervous. Yes, I have lost in competitions, and the first time I lost, honestly, I don't really remember how I felt, but I remember the winner did Tinkerbell, so I wanted to do Tinkerbell in my next competition, and I got a prize. For me, the hardest thing for me is like doing any turns to the left, because I always lose my balance and then I fall. Pada waktu Darlin kalah, dia waktu itu kalah di kompetisi dia yang pertama di Bandung International Dance Competition. Waktu itu dia menarinya dalam grup. Nah, kebetulan ini kan anak-anak ini baru pertama kali nih tampil kompetisi nih, masih anak kecil-kecil, masih kelas 2 SD. Nah, masuknya tuh nggak kompak. Jadi udah tariannya udah berantakan deh gitu. Kita juga di audience sudah tahu, aduh ini nggak mungkin menang. Jadi pas pulang ke hotel tuh dia nangis gitu kan. Terus aku nggak mau lagi, I don't wanna go for the next one, karena besoknya dia masih ada solo. Jadi terus waktu itu saya ingatkan lagi ke Darlin bahwa sebelum kompetisi pun kita udah bilang, kita tuh setiap lomba siap menang, siap kalah gitu ya. Dan kalau ini yang kemarin udah kalah, itu udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa kamu lakukan. It's already done, gitu kan. But for tomorrow, you can still do something. You can still practice and hope for the best for tomorrow. Nah, akhirnya sesudah dibujuk-bujuk, dia mau tuh. Dia latihan lagi malam itu, dan alhamdulillah dapat gold untuk besoknya itu, untuk yang solo. Jadi, dia jadi belajar, oh kalau kalah tuh, it's not the end of the world. Kita masih bisa bangun lagi, usaha lagi, gitu. I think I'm able to win competitions because I'm ambitious, competitive, and persistent. My favorite dance is Esmeralda, because I think it's really pretty and I like the way it looks. I think the person that inspires me the most is my ballet teacher, because she always makes ballet fun and I really like taking classes with her. My parents are always cheering me on, and they always take me to my competitions and practices, and they wait for me, and they're very supportive. The school supports me by letting me go, and they also allow me to reschedule my assignments so I can turn them in earlier in case I have to skip school or anything like that. Basically, my school rarely ever gives homework, unless it's usually just work that you don't finish at school. So I usually try to finish all the work at school so that at home I can rest and I can do ballet and I can play with my friends. Other than ballet, I like doing piano because my teacher lets me play the songs I want, so it's really fun. My favorite subject is PHE because I like moving around a lot, so it's fun. Sebenarnya kita adalah orang yang santai, orang tua yang lumayan santai ya. Mungkin itu tadi ya, kalau kamu berkompetisi, kamu harus selalu siap menang dan kalah. Apa yang harus kamu lakukan kalau memang gagal, gitu ya. Jangan menyerah kalau memang kita kalah. Let's just take it as a lesson to do better next time. Itu sih yang saya coba tanamkan ke dia. Dan saya selalu minta dari Darlin, Mama bukan yang minta kamu nilainya harus 100 gitu ya, harus selalu juara, tapi Mama minta kamu memberikan yang terbaik gitu. Jadi when you do something, have you done your best? If you can say you have done your best, then yeah, I'm satisfied. Harapan saya untuk Darlin di masa depan ya, saya ingin Darlin jadi wanita yang mandiri dan bahagia dengan pilihan hidupnya.
apapun yang dia pilih ya, karena pilihan karir anak sekarang tuh luas banget dibanding zaman kita dulu, banyak banget. Dia mau jadi apa, yang penting dia menikmati profesinya. The goal I have is basically an ATOD. If you get like the top, like the very top in one category, you get a scholarship to go to Australia. So I want to win it because I want to go to Australia. In the future, I want to be a ballerina. Tips untuk bunda-bunda lain yang ingin anaknya berprestasi, mungkin berikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi minatnya. Darlene tuh dari kecil keinginannya banyak. Dia ikut gimnastik, dia ikut piano, dia ikut panjat tebing, dia ikut apa lagi ya, saya sampai udah lupa dia ikut apa. Dia ikut hip hop, ikut dance gitu. Kasih mereka kesempatan untuk explore. Nanti akan kelihatan sendiri anak ini minatnya di mana gitu. Dan saya selalu tekankan, biarkan anak memilih apa yang dia suka. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, hasilnya itu pasti akan baik. Karena kita pasti menikmati seluruh prosesnya gitu. Jatuh bangunnya, semuanya itu jadi bukan beban gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Well, if you want to win competitions, in my opinion, you should find something you like to do and practice and work hard for it.